selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman yang sudah gabung di IG Live kita hari ini. Ya, senang Ya, bisa ketemu lagi dan kita akan bersama-sama em, melakukan PA bareng di acara Alkitab. Ya, gimana Yudo persiapannya? iya. Hari ini kan kita akan ngebahas tentang kisah Rasul 10 ya Bu. Kita udah baca-baca bahannya, kita sudah belajar tentang konteksnya dan juga teman-teman yang akan jadi guest malam ini, Kak Stefani dan juga Kak Dika. Kita harapkan mereka juga sudah join dan kita tadi udah tanya-tanya apakah mereka sudah belajar atau sudah baca-baca ya, mereka sudah siap. Kita nggak sendiri, kita akan ada Andika dan juga Stefani. Semoga tidak ada masalah, karena sering banget IG bermasalah dan kita nggak bisa invite. Tadi di pre-live juga agak kesulitan. Doakan teman-teman supaya Stefani dan Andika bisa segera join. Ya, gimana kabarnya Andika? Puji Tuhan, baik semua. Kakak gimana semua? Kabarnya sehat-sehat ya? Ya, sehat semua. Oke. Jadi teman-teman yang baru aja bergabung, kita sekarang ada di acara Alkitab PA bareng bersama-sama untuk mendiskusikan bagian-bagian dari ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, maka dikatakan top gitu ya. Ayat-ayat terkenal yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar dan kita akan menggalinya dengan satu cara pandang yang baru. Metode yang kita pakai PDA pastinya. ya singkatan dari Simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. ya, teman-teman yang mau belajar metode SABDA ini, silahkan nanti admin akan men-sharekan link untuk kalian bisa belajar atau mendapatkan tutorialnya. Iya. Oke, ini Stefani udah gabung. Gimana Stefani? Halo, bisa dengar suara kita? Bisa Ibu. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Iya. Oke. Silakan teman-teman berdua memperkenalkan diri supaya teman-teman yang di rumah juga bisa kenal kalian. Silakan Andika dan Stefani memperkenalkan diri. Sebutkan nama, gereja atau mungkin tempat tinggal ada di mana, dan juga apa lagi? Pelayanan. Iya, pelayanan. Silakan mulai dari Stefani dulu. Selamat malam teman-teman. Nama saya Stefani. Saya asalnya dari Kupang, cuman sekarang domisilinya di Bandung. Pelayanan saya saat ini saya lagi pelayanan kontekstual. Jadi lagi seperti bermisi di Bandung. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan Andika. Oke, shalom. Nama saya Andika, panggil Dika aja biar lebih pendek. Saya di Citra Indah Jonggol, pelayanan biasa ke Cibubur. Nah, kalau pelayanannya itu jadi youth pastornya, gitu. Jadi pembina youth. Oke. Di GBI Citra Grand. Oke. Stefani, gimana persiapan untuk Alkitab malam hari ini? Sudah berapa kali baca Kisah Rasul 10? Kalau bacanya latar belakang STT jadi sebenarnya sering. Cuman begitu digali banyak sekali hal-hal yang dipelajari. Karena untuk menggali PA khususnya kisah 10 itu belum pernah. Tapi untuk bacanya sering, dengar khotbah sering. Cuman baru pertama kali gali PA di kisah 10 ini. Jadi luar biasa. Iya, semoga mendapat banyak berkat ya. Kalau dulu mungkin cuma baca, sekarang betul-betul akan menggali. Jadi semoga bisa mendapat lebih banyak. Gimana Kak Yudo? Kalau Kak Yudo gimana? Iya betul. Jadi kalau kayak kita baca sekali, baca 2 kali itu kayaknya cuma dapat garis besar gitu. Tapi kalau kita mulai menggali, mulai mempertanyakan ini dan itu, akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari satu pasal saja gitu. Ya, jadi rahasianya kalau teman-teman mau belajar banyak, tambahkan rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin menggali lebih banyak, maka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Ya, kita juga paling jelas kita harus minta Roh Kudus untuk menolong supaya memberikan
penerangan di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita melihat lebih banyak lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan. Oke, ini sudah gabung semuanya. Oke, Andika sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan. Oke, bagus. Kita akan mulai dulu dengan doa. Oke, Kak Yuda akan mulai dengan doa bersama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan karena teknologi ini kami bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami di berbagai tempat di Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan, tapi kami juga berdoa Tuhan untuk malam hari ini, karena Tuhan Engkau menolong kami, Engkau hadir, Engkau membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar, baik listrik, jaringan, dan juga alat-alat yang kami pakai. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami untuk bisa saling memperkaya pendalaman kami terhadap Kisah Rasul pasal 10 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk waktu ini, kiranya Engkau berserta dengan kami semua. Terima kasih, amin. Amin, ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, seperti biasa, kita akan lebih dahulu, saya dan Kak Yudo akan lakukan overview untuk perikop yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silakan Kak Yudo. Oke, latar belakang tentang prasangka atau hal-hal yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, terutama adalah bagaimana ada gesekan antara orang Yahudi dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain, gitu ya. Kita lihat ada semacam superioritas atau keunggulan dalam kesukuan, kesucian hidup, dan juga keselamatan jiwa. Nah, orang Yahudi itu dikenal dengan bangsa yang merasa pride, gitu, merasa proud dengan kebangsaannya, gitu ya. Karena mereka punya identitas tuh kuat sekali. Mereka melalui sejarah yang panjang, dan juga ada tokoh-tokoh yang besar di antara mereka, seperti ya kita tahu Abraham, Musa, kemudian Yakub, dan banyak lainnya. Setelah itu mereka juga memiliki pedoman yang luhur dalam kitab-kitab mereka. Karena itu mereka dikenal sebagai the people of the book, gitu ya. Nah, karena itu mereka juga merasa mereka mengenal Tuhan yang hidup, gitu. Mereka melakukan kehendaknya dengan melakukan ritual atau keagamaan itu di bait suci. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu. Ya, betul. Jadi konteks dari perikop yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Kisah Rasul 10. Teman-teman yang belum baca, silakan, masih ada waktu ini untuk membaca Kisah Rasul pasal 10. Nah, kita akan secara khusus membahas ayat 34 sampai 36 saja. Tapi ketika membaca hanya 34 sampai 36 saja, akan sulit untuk mengerti keseluruhan. Jadi kita harus membaca seluruh perikop untuk mengerti betul-betul konteks dari pasal ini. Dan tadi Kak Yudo sudah jelaskan, salah satu hal yang sangat jelas dibahas di dalam perikop Kisah Rasul pasal 10 ini adalah tentang rasa tinggi hati atau rasa superioritas dari orang Yahudi dibandingkan dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini tadi Kak Yudo sudah menjelaskan beberapa hal, saya akan tambahin sedikit ya, bahwa di dalam tradisi Yahudi itu karena rasa tadi, semua yang dia sudah dapat dari tokoh yang luar biasa, dari buku yang luar biasa, hukum yang luar biasa, cara hidup yang luar biasa, dari aturan-aturan dari agama Yahudi, mereka menganggap mereka lah bangsa pilihan, satu-satunya bangsa pilihan yang Tuhan perkenan. Lah terus gimana nih bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa lain, mereka bukan bangsa pilihan. Karena itu mereka jarang atau mencoba membatasi diri untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka menganggap bangsa lain tidak mengenal Allah. Karena mereka menganggap bangsa lain itu bukan bangsa yang punya cara hidup seperti orang Yahudi yang sangat suci, yang sangat ratusan aturan hidup yang menganggap mereka itu lebih daripada yang lain, gitu ya. Jadi ini merupakan satu gap yang sangat besar ketika Allah menyatakan dirinya untuk semua orang, gitu ya. Jadi ini adalah topik yang sangat bagus sekali untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, kalau konteks dari pasal 10 sendiri, mungkin Kak Yudo bisa jelaskan secara garis besar apa yang ada di pasal 10 ini. Iya, oke. Garis besarnya itu di ayat 1 sampai 3, itu kita bisa melihat latar belakang Cornelius, gitu ya, seorang non-Yahudi, tetapi dia juga perwira Romawi, gitu. Dia bukan orang sembarangan, gitu. Tapi
sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1-3 ini disebutkan bahwa dia adalah orang yang saleh, dia orang yang baik, tulus hati, takut akan Tuhan, atau kita bisa bilang God-fearer gitu ya, orang bukan Yahudi tapi dia mengadopsi cara hidup Yahudi gitu. Kemudian dia suka berdoa dan juga suka beramal gitu ya di ayat 1-3. Kemudian di ayat 4 sampai yang ke-8 kita lihat bahwa di situ Tuhan mengutus malaikat berbicara kepada Cornelius yang sedang berdoa untuk memanggil Petrus ke rumahnya dia. Kemudian ayat yang 9 sampai 23 sebutkan bahwa Petrus ketika sedang berdoa di atap rumah, dia mendapat 3 kali visi dari Tuhan untuk pergi menjumpai Cornelius, si orang kafir itu. Nah, kemudian di ayat yang 24 sampai 33, Petrus pergi menjumpai Cornelius bersama dengan orang-orang suruhannya, dan di sana dia menemukan seisi rumahnya Cornelius itu bersama dengan teman-temannya itu sedang menunggu mereka, dan juga disitulah Petrus berkhotbah kepada mereka. Iya, khotbah yang sangat pendek, yaitu ayat 34 sampai 36. Ini akan kita bahas bersama-sama. Jadi ya, Andika dan Stefani, itu adalah overview kita untuk pasal 10 dari Kisah Para Rasul. Dan kita akan bahas bersama-sama khusus ayat 34 sampai 36. Karena itu kita akan baca lebih dahulu ya, sama-sama. Silakan nanti Andika akan baca ayat 34, lalu Stefani baca ayat 35 dan 36. Oke? Silakan. Oke. Kita baca ya, ayat yang ke-34. Firman Tuhan bilang seperti ini nih. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, terima kasih Stefani. 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Iya, terima kasih untuk Andika dan Stefani yang sudah membaca. Kita akan memakai metode SABDA, jadi kita akan tadi sudah melakukan langkah 0, yaitu berdoa. Sekarang kita akan lakukan langkah yang pertama, yaitu simak. Kita akan membaca dengan teliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan komprehensif, supaya kita benar-benar tahu apa yang kita baca. Ya? Oke, silakan Kak Idu. Oke, ini adalah pertanyaan pertama ketika kita membaca berulang kali pasal ini. Di situ disebutkan bahwa Petrus memulai khotbahnya dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya aku telah mengerti. Nah, apakah artinya dia tidak mengerti sebelum peristiwa itu? Nah, adakah yang bisa jelaskan Kak Andika atau Kak Stefani? Oke, Kak Andika dulu ya. Andika dulu, oke. Ya. Silakan Andika. Jadi pertanyaannya, apakah dia tidak mengerti sebelumnya? Jawabannya benar sekali, dia tidak mengerti. Sampai Tuhan memberikan penglihatan ya berupa mimpi. Dalam mimpinya pun dia nggak mengerti. Waktu Tuhan memberitahukan lewat penglihatan pun secara manusia belum mengerti. Jadi ketika dia mengalami apa yang Tuhan maksud dan terkonfirmasi dengan penglihatan yang ia dapat, penglihatan pun sampai 3 kali loh. Jadi benar-benar luar biasa ya. Untuk memberikan pengertian pun kepada anak-anak Tuhan, itu diyakinkan bukan cuma sekali, sampai 3 kali. Untuk meyakinkan bahwa betapa tidak mengertinya Petrus kalau ada kesempatan di luar orang-orang Yahudi. Jadi kalau ke pertanyaannya tadi, apakah nggak mengerti? Benar, tidak mengerti. Dan pada akhirnya juga mengerti. Ya, pada akhirnya mengerti. Ketika mengerti baru Petrus mau pergi ke rumah Cornelius. Ya, Andika kalau aku boleh tanya lebih jauh nih, kira-kira keraguan Petrus untuk pergi ke rumah Cornelius, walaupun itu disuruh oleh Tuhan, kira-kira apa yang menjadi halangan pertama sebelum Petrus meyakini apa yang dia akhirnya mengerti? Ya, seperti yang tadi saya sempat bilang, bahwa karena tadi superiority itu, merasa bahwa kita ini orang-orang Yahudi gitu, kata Petrus. Kita ini orang-orang Yahudi, nggak mungkin kayaknya deh. Masa sih ada
ada keselamatan di luar Yahudi gitu ya. Karena ketika mereka kan waktu itu nggak baca Alkitab kayak kita sekarang, ini adalah tulisan-tulisan para murid-murid Kristus. Dulu kitabnya mereka patokannya adalah Taurat. Taurat tuh mungkin sederhananya kalau kita nggak ngerti adalah perjanjian lama gitu ya. Dalam perjanjian lama mereka udah cek tuh semua berpusat kepada Israel. Jadi itu yang bikin ragu Petrus. Saya baca Alkitab, hukum Taurat atau kitab Taurat perjanjian lama, nggak ada nih keselamatan di luar Yahudi gitu. Jadi itu yang bikin Petrus tuh nggak punya petunjuk. Nah, selain daripada penglihatan yang Tuhan berikan. Iya, thank you banyak. Yuda mau menambahkan? Iya, kalau aku sih ngelihatnya di ayat ini nih kayak aha momentnya Petrus gitu. Jadi tadi setuju dengan Kak Andika, waktu dia dikasih penglihatan sampai 3 kali. Jadi ingat waktu Tuhan Yesus tanya ke Petrus gitu, apakah kamu mengasihi aku? Nah itu kayak 3 kali juga gitu. Ini 3 kali juga. Jadi kayak satu hal apa ya, peneguhan ataupun hal yang penting diulang 3 kali, tapi dia belum mengerti. Sampai akhirnya ketika dia sampai di rumah Cornelius, oh ini artinya gitu. Nah ini jadi kayak satu apa ya, pengalaman yang mengkonfirmasi penglihatan yang tadi dia dapat. Itu sih dari aku. Ya, kita bersyukur ya Petrus akhirnya mau, karena superiority tadi dari orang Yahudi itu saking kebangetannya, itu sampai orang Yahudi itu nggak mau loh pergi ke rumah orang kafir, nggak mau masuk ke rumah orang kafir. Itu saking mereka menganggap dia akan menajiskan diri kalau dia pergi ke rumah orang kafir. Wow, saking sombongnya gitu ya, sampai dia lakukan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengikis barrier atau halangan itu sehingga Petrus mau pergi ke rumah Cornelius. Ketika masuk ke rumah Cornelius, kaget dia. Ternyata orang-orang itu sangat siap untuk mendengar firman Tuhan. Jadi Petrus tahu ini kalau bukan Tuhan yang melakukan, nggak mungkin mereka akan mendapatkan satu keistimewaan yang luar biasa. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, untuk Stefani ya. Iya, pertanyaan yang kedua, tadi dibilang Allah tidak membedakan orang gitu. Nah, apa artinya Allah tidak membedakan orang? Setujukah Stefani dengan pernyataan Petrus ini di ayat yang 34? Ya, kalau pertanyaan tentang Allah tidak membedakan orang, memang itu jawabannya adalah saya setuju, karena di perjanjian lama juga ada beberapa kali Allah menjelaskan kalau Allah itu tidak memandang bulu atau dia tidak memandang siapa orang itu. Jadi yang sebenarnya kita lihat itu bukan tentang Allah tidak memandang orang, dan bukan berarti semua orang itu berkenan. Tapi Allah tidak memandang orang artinya bahwa siapapun atau semua manusia yang ada di bumi ini semuanya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama di mata Allah. Iya, betul. Jadi inilah yang dimengerti oleh Petrus akhirnya. Sesungguhnya aku telah mengerti di ayat 34 ya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi rupanya butuh waktu yang cukup lama untuk orang Yahudi menyadari gitu ya, bahwa Allah tidak membedakan orang, bahwa keselamatan juga selain datang kepada orang Yahudi juga datang kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Yuda mau menambahkan? Iya, tadi sebutkan di perjanjian lama ya, itu di Ulangan 10 ayat 17 dan juga 2 Tawarik 19 ayat 7. Konteksnya adalah yang pertama di Ulangan 10 ayat 17 tuh orang Israel tuh disuruh untuk bersyukur gitu, dan jangan bermain-main dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh nggak membedakan orang, kalau dia salah dihantam gitu. Jadi kemudian yang di 2 Tawarik 19 ayat 7 itu tentang para hakim-hakim yang diangkat gitu kan. Terus mereka tuh dikasih petuah ini. Jadi nggak boleh menerima suap gitu, karena Tuhanmu itu nggak bisa disuap, nggak membedakan orang. Jadi kayak tadi Kak Stefani bilang betul, karena Tuhan itu bukan melihat bahwa semua orang tuh berkenan kepada Dia, tapi nanti ini ada hubungannya di pertanyaan yang berikutnya. Iya, oke, thank you. Jadi pertanyaan berikutnya? Iya, pertanyaan berikutnya, orang atau bangsa seperti apa yang berkenan kepada Allah? Oke, Kak Andika. Ya, orang atau bangsa seperti apa? Tentunya kalau kita merujuk kepada yang kita baca, Cornelius ini,
orang yang pertama itu mau percaya kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan berkenan kepada setiap orang yang membuka hatinya. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang Tuhan mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau menerima Injil kebenaran atau kita mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanya bangsa seperti apa atau orang seperti apa, Tuhan bilang bangsa segala bangsa. Tuhan itu Allah segala bangsa. Jadi tidak memandang suku, ras, bahasa, kita bisa memuji Tuhan atau memanggil namanya. Bisa Yesus, kalau orang Batak bilang Jesus gitu ya. Jadi macam-macam dalam penyebutan kita memanggil Tuhan. Yang penting hatinya kita, sikap hati. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang melakukan kebenarannya. Jadi menerima dan melakukan kebenaran. Nah, itu dia. Ya, kalau merefer ke ayat 35, orang seperti apa yang diperkenan oleh Tuhan? Ya, kalau kita lihat di ayat 35, aku bacain bentar ya, ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, tadi ya. Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi, kalau sederhananya tadi, takut akan dia itu bukan kita mikirnya, jangan sampai yang nonton takut dia itu kayak kita takut setan gitu. Aduh, kita harus tunduk gitu, takut. Enggak ya. Jadi, yang Tuhan maksudkan, takut itu adalah orang yang membuka hati, orang yang menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat gitu, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi takut akan dia itu orang yang menerima dia, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan yang di Alkitab. Ya. Jadi seperti itu kalau kita lihat di ayat 35-nya. Ya, ada satu lagi frasa yang mungkin Andika boleh jelaskan. Mengamalkan kebenaran. Apa tuh kira-kira ya Andika? Orang yang mengamalkan kebenaran. Melakukan kebenaran itu ya. Jadi kebenaran itu kalau kita tidak lakukan ya sama aja gitu. Kita berseru Tuhan gitu kan, Alkitab bilang bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang akan selamat, tapi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia, mengamalkan kebenaran itu yang berkenan sama Tuhan. Nah, menurut Andika, kira-kira siapa Cornelius ini termasuk di dalam karakter ini enggak? Iya, benar sekali. Cornelius adalah orang yang melakukan kebenaran itu. Sebenarnya ada yang menarik tuh secara teologisnya sebenarnya. Ini bisa juga berhubungan dengan keselamatan gitu. Jadi baik saja nggak cukup. Cornelius itu baik loh, dia saleh. Dia anak Tuhan, tanda kutip ya. Sebelum mengenal Kristus, dia itu orang yang taat Taurat loh dia. Nah tapi apakah baik saja sudah cukup? Belum. Tuhan, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah kebenaran itu sempurna. Ya gitu. Jadi kalau kita bilang, ada nggak orang baik masuk surga? Ya kita lihat aja Cornelius. Orang baik apa coba Cornelius? Ya kan? Tapi Tuhan bilang, dia belum. Iya, dia belum. Dia harus mengenal dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kalau kita kayak pemilu itu baru namanya sah. Baru dia sah gitu ya. Oke, thank you banyak Andika. Oke, itu pertanyaan yang keempat. Ya, untuk Kak Stefani, firman mana yang harus sampaikan kepada orang Israel? Ya, itu refer ke ayat 36 ya. Kalau sesuai dengan ayat yang ke-36 itu firman yang harus disampaikan kepada orang Israel itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi harus memberitakan kalau Tuhan Yesus saja yang jadi satu-satunya Tuhan untuk semua bangsa, semua orang yang dimanapun. Dan itu adalah tugas bagi orang Israel. Dan saya coba cari, kenapa kok ditugaskannya ke orang Israel? Ternyata itu ada hubungannya dengan nubuat di Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Jadi sebelumnya nabi-nabi itu tidak menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan orang Israel itu tahu kalau Mesias akan datang, dan itu saya belum
belum tahu pasti apakah mereka benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias, tetapi ini adalah perintah untuk mereka sampaikan kalau Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi ini dikhususkan bagi mereka. Iya. Jadi rupanya bukan hanya orang yang seperti Cornelius, tetapi termasuk orang yang menganggap diri orang bangsa pilihan Tuhan pun mereka masih harus menerima firman ini gitu ya. Ya, Yudo ada tambahan? Iya, kalau tadi dibilang Cornelius itu kurang apa gitu, tapi kan dia sudah melakukan beramal gitu, dan juga dia melakukan hal yang baik, dia menyembah Tuhan yang hidup, walaupun dia dalam keberadaan sebagai manusia, dia bukan orang yang istilahnya circumcised gitu, orang yang benar-benar masuk Israel gitu, enggak. Tapi di situ dia, kalau kupikir tadi hubungannya dengan firman yang memberitakan damai sejahtera itu adalah bahwa ketika semuanya tadi, yang semua lambang yang dilakukan oleh Cornelius itu sebenarnya dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang aku pikir adalah berita yang membawa damai sejahtera gitu bagi banyak orang ya, karena waktu itu mereka kan juga banyak orang-orang yang mau masuk ke agama Yahudi. Bahkan waktu tadi aku baca bahan-bahan untuk PA ini, ada orang yang mau masuk ke Yahudi tapi karena dia seorang perempuan dan dia dianggap najis, Rabi pun tidak mau dengan dia gitu. Nah, tapi kok diberitakan firman yang membawa damai sejahtera ini adalah keselamatan untuk semua orang. Sekarang tinggal orang itu mau menerima apa enggak. Itu sih yang ketangkap dari ayat yang ini. Ya, ini ayat yang sangat indah ya. Memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, itu sangat penting dan orang Israel harus mendengar itu. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah analisa. Di dalam langkah analisa kita akan meneliti lebih dalam setiap ayat yang tadi kita sudah coba untuk mengerti, gitu ya. Oke, silakan Kak Yudo. Mau tanya siapa dulu nih? Ya. Andika atau Stefani? Aku akan tanya ke Stefani dulu. Iya. Nah, mengapa orang Israel atau dalam pasal ini itu Petrus gitu menganggap diri lebih superior dibandingkan bangsa-bangsa lain? Tadi sempat disebutkan mungkin, tapi ada tambahan dari Kak Stefani. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan ya. Pertama, mereka itu orang Yahudi ya bangsa pilihan Allah. Mereka tahu kalau mereka saja yang dipilih Allah, berarti mereka kayak secara khusus dan mereka saja yang bisa berkenan sama Allah. Bangsa mereka selain bangsa mereka itu ya seperti Allah itu hanya untuk mereka. Dan juga yang kedua itu mengenai agama. Jadi karena orang non-Yahudi itu mereka agamanya berbeda dan cara hidup mereka juga berbeda, itu yang membuat mereka berpikir kalau orang non-Yahudi itu najis atau apa. Intinya ya bahkan untuk ngobrol saja mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak membuat diri mereka bergaul dengan orang non-Yahudi karena menganggap mereka itu di luar agama mereka dan mereka itu najis. Itu yang membuat mereka berpikir kalau mereka itu yang bisa kayak khusus gitu, superior ya seperti itu. Iya, merasa diri lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mereka adalah bangsa yang tidak seperti bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Mereka adalah bangsa yang menjalankan semua aturan moralitas dan aturan keagamaan yang lebih dari bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Next. Kita yang pertanyaan kedua untuk Bang Andika. Sekarang bagaimana Petrus dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak membedakan orang? Ya, gimana nih Andika? Bagaimana Petrus sampai akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak membedakan orang? Ya, tadi sebenarnya pada akhirnya Petrus ketika menyadari penglihatan itu. Jadi sederhananya Alkitab ini sudah menjelaskan siapa yang mengharamkan sesuatu. Akukah? Kamukah? Yang apa yang kamu anggap haram? Tuhan bilang kalau aku bilang kudus, kudus. Gitu. Jadi
sederhana itu kita berpikir. Jadi kita nggak usah yang ribut-ribut gimana itu. Enggak, Tuhan bilang kalau Tuhan berkenan itu namanya kasih karunia ya. Jadi dalam hal ini kita jadinya tidak menghakimi, entah itu bangsa, dosa orang, atau apapun, kita jadi lebih mengasihi jiwanya gitu. Bukan cuma membedakan ini, kalau tadi mungkin lebih ke suku gitu ya. Pokoknya Yahudi lebih inilah, lebih hebat gitu. Padahal ini bukan cuma sekedar ngomongin suku, tapi ngomongin sikap hati kita. Jadi kita menghakimi orang aja karena dosa kita berbeda dengan dosanya gitu ya. Kadang-kadang, waduh, kita yang lebih hebat nih gitu. Apa namanya, dosanya kita kecil kan, cuman bohong, dia tuh Tuhan sampai zina tuh. Wah. Jadi Petrus sederhana itu, Tuhan jelaskan, kalau aku bilang haram, haram, kalau enggak, kalau aku bilang berkenan, berkenan, kalau enggak. Sehingga dimatiin tuh semua teologi-teologi Petrus ya, yang dia belajar Talmud, yang dia belajar kitab Yahudi dari kecil, bahwa hidup harus begini gitu. Ketika Kristus datang, Tuhan cuma bilang, saya kayak istilahnya tuh, saya mau sama dia. Tapi kan Tuhan, tapi kan enggak, pokoknya saya mau sama dia. Gitu. Sesederhana itu tuh Tuhan menjelaskan sama Petrus. Jadi ketika Petrus melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dengan karyanya, kalau ditanya apa kesimpulannya bahwa Allah tidak memandang orang, ya kita lihat aja dari sikap Petrus gitu. Kalau kita baca di pasal selanjutnya kan akhirnya dijelasin bahwa Tuhan ternyata cintai gitu semua bangsa. Jadi kayak gitu. Oke, iya. Kalau enggak, kita orang bangsa Indonesia juga nggak masuk hitungan kali ya. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik dari apa namanya God Willis. Menurut kakak sebagai bangsa pilihan, wajar nggak bangsa Israel menganggap diri superior? Gimana nih Andika? Bisa jawab pertanyaan dari God Willis? Ya, boleh. Saya ulang ya, menurut kakak sebagai bangsa pilihan wajar nggak bangsa Israel menganggap diri superior? Sebenarnya sih wajar ini tergantung sudut pandang siapa. Kalau saya sebagai orang, misalnya saya sebagai orang Israel, saya akan bilang gini, wajar. Kenapa? Karena nenek moyang kami memang sudah ajar seperti itu di Taurat. Memang tertulis, gitu ya. Hanya bahasa kudus itu kan bahasa aslinya kamu itu dipisahkan gitu. Kamu itu dipisahkan sama bangsa yang lain. Memang cara nenek moyangnya itu udah diajar turun-temurun bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihan, bangsa Israel itu ditakuti bangsa-bangsa. Jadi kalau saya misalnya keturunan Israel, saya akan bilang, wah wajar, gitu. Nah, jadi ketika kita memposisikan diri sebenarnya wajar, dan itu yang Tuhan mau dobrak, gitu. Itu yang Tuhan mau dobrak, karena ternyata ketika Tuhan mengkuduskan bangsa Israel, memang kalau kita lihat di perjanjian lama, bangsa Israel tuh bahasa Indonesia sehari-harinya mungkin batu ya, bangsa yang batu gitu. Wah, akhirnya makanya kalau kita lihat itu sebenarnya ada, nanti teman-teman semua bisa buka nanti di rumahnya ya, Roma pasal yang ke-11 itu tuh ayat 11 sampai seterusnya. Paulus pun ngomong gitu, Israel, di situ perikopnya bilang gini, Israel tersandung, bangsa-bangsa yang lain selamat. Jadi karena bangsa Israel yang kepala batu, akhirnya itu membuat Tuhan jadi bukan cuma bangsa Israel doang, untuk semua umat jadinya. Jadi gitu. Kalau balitanya wajar nggak? Kalau bangsa Israel bilang wajar. Kalau keturunan Israel itu wajar. Ya. Iya, kalau orang Israel gitu. Semoga God Willis bisa menerima tadi jawaban dari Andika ya. Teman-teman yang lain juga boleh bertanya loh, boleh menanggapi juga. Silakan tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada guest boleh juga dijawab oleh teman-teman di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke step yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu belajar. Iya, di bagian ketiga ini kita akan menyimpulkan tadi apa saja yang sudah kita dapatkan. Yang pertanyaannya pertama, percayakah orang Israel bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang? Nah, bisa nggak jelaskan ini? Mungkin Kak Stefani dulu ya. Halo? Ya, Stefani.
Kalau menurut saya, untuk seluruh bangsa Israel, menurut saya mereka tidak percaya kalau Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Buktinya salah satunya adalah Petrus. Petrus dia adalah murid Tuhan Yesus yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi bilang seperti itu. Tapi dia saja tidak mengerti kalau Tuhan Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Apalagi seluruh bangsa Israel yang mereka bahkan masih mempertanyakan apakah Yesus Kristus adalah Mesias dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mereka tidak percaya kalau Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Maaf, di sini ada sedikit ribut. Ya, di belakang lagi rame ya Stefani ya. Menurut Stefani, apakah itu hanya pada zaman Petrus saja atau sampai sekarang orang Israel masih berpikiran seperti itu? Nah, kalau untuk zaman dahulu sepertinya lebih banyak. Tapi kalau untuk zaman sekarang, karena sudah banyak orang yang paham tentang firman, tapi ada kemungkinan masih ada yang belum percaya. Jadi, itu mungkin tidak sebanyak dibandingkan dengan pada zamannya Petrus. Iya, betul. Sekarang ini negara Israel, orang-orang Yahudi di Israel atau juga orang Yahudi di seluruh dunia, masih banyak yang belum menerima ini. Karena itu kita perlu menginjili kepada mereka, kan? Dikatakan juga di Kisah Rasul ini ya, inilah firman yang harus disampaikan kepada orang Israel. Sampai detik ini, bukan hanya saat itu saja. Karena sampai hari ini banyak sekali orang Yahudi sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Iya. Oke. Ya, mungkin mau menambahkan, kita kan mendekati Natal, Paskah, mendekati Paskah. Jadi teringat Kak Andika bilang bahwa Tuhan tuh mau menggedor itu kebanggaan orang Yahudi itu gitu. Dan peristiwa Paskah itu salah satu bentuk bahwa mereka tuh nggak mau digoncang gitu. Status quo harus tetap milik orang Yahudi yang pegang kendali atas bait Allah dan juga pengajaran terhadap bangsa Israel gitu. Sementara mereka mau menyingkirkan Tuhan Yesus yang dengan pengajarannya, dengan murid-muridnya, yang mengajarkan bahwa ada jalan lain gitu untuk menuju kepada keselamatan, bukan dengan cara yang sia-sia seperti ini, tapi dengan mengikuti Dia gitu. Nah, itu kupikir satu hal yang menarik yang aku tadi tangkap dari Kak Andika tentang ada hubungannya dengan Paskah gitu. Ya, sangat ya. Justru karena masalah inilah orang Yahudi menyalibkan Yesus. Ya. Mereka tidak tahu dan tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya alasan yang sangat kuat bagi orang Israel tidak mau membiarkan ini terjadi adalah dengan membunuh atau menyalibkan Kristus supaya tidak ada lagi orang yang percaya, ya. Tapi ternyata rencana Allah lebih tinggi daripada rencana manusia. Ya, kita akan sampai ke step yang keempat, diskusi. Oke. Di pertanyaan diskusi ini, apa dampak dari pandangan bahwa Allah tidak membedakan orang bagi penyebaran kabar baik atau penginjilan? Nah, karena kakak-kakak berdua ini berkutat dalam bidang pelayanan, mungkin bisa menjelaskan kepada kita. Kita mungkin dari Kak Andika dulu ya. Oh, dari saya dulu nih. Oke. Ya, salah satu dampaknya akhirnya kita bisa bikin IOPA ini. Asik. Jadi IOPA ini terbuka buat semuanya keselamatan dari segala suku bangsa, ya kita beda-beda, kayak Kak Stefan dari Kupang, ya saya dari Sulawesi gitu ya, atau kakak-kakak dari suku mana, tapi kita ya salam kenal, siapa tahu ada penonton di daerahnya masing-masing ya. Jadi kita bersyukur karena Kristus telah menyatukan kita gitu, bukan cuman kita hanya berpatok atau melihat wah enak ya Israel ya, cuman Israel doang yang diselamatin, enggak. Jadi efeknya semua akhirnya berkesempatan untuk bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Amin. Ini ada tanggapan dari Kak Adio Interior. Kedua tamu kita hebat. Iya. Tuhan. Puji Tuhan. Yang hebat. Thank you ya. Thank you ayo Pak. Iya. Oke, sekarang kita akan sampai ke langkah yang terakhir. Aplikasi. Ini langkah aplikasi. Jadi nggak cuma pengetahuan informasi, tapi juga gimana kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan firman ini gitu ya. Amin. Ya, pertanyaan aplikasi yang pertama. Percayakah Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang? Jika iya,
tindakan apa yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan keyakinan ini? Ini untuk Kak Stefani dulu ya. Silakan Kak. Ya, kalau untuk tindakan yang harus saya ambil untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, yang pertama adalah saya memberitakan bahwa Yesus mengasihi semua orang. Jadi entah dari manapun, agama apapun, suku apapun, saya harus memberitahukan kepada bahwa Yesus mengasihi dia. Sebagaimana manusia mengasihi saya, Yesus juga mengasihi dia. Jadi kasih Yesus itulah yang harus saya beritahukan terlebih dahulu. Ya, jadi Dari Stefani punya keyakinan kuat bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Iya, Ya, amin. Ya, tapi itu punya implikasi yang sangat luas ya. Karena kalau kita yakin percaya, kita harus memberitakan kepada semua orang. Ya, sudahkah Stefani memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan atas semua orang kepada orang lain? ya, karena itu adalah tugas saya untuk saat ini juga. Saya Amin. pelayanannya sedang memberitakan hal itu juga. Iya, itu sebabnya Stefani merasa terpanggil ya, sehingga terjun di dalam dunia pelayanan karena itulah yang Tuhan inginkan. Berarti ayat 36 bukan hanya untuk orang Israel ya, untuk kita juga harus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Ya, gimana dengan Kak Andika? Yakinkah? Ya, jadi benar sekali ya, Stefani, bahwa kita memakai seluruh karunia, kesempatan yang Tuhan kasih. Kayak ini kita sedang memberitakan Injil lewat sosial media kita, IG kita, WA. Jadi segala macam yang kita punya media itulah kita pakai untuk memberitakan Injil. Terlebih lagi yang paling penting adalah sikap hidupnya kita. Itu yang paling mencerminkan. Jadi kita nggak usah tanda kutip ya kayak berkuar-kuar, percayalah Kristus gitu ya. Ada mungkin kita dilemparin batu kalau begitu ya, berteriak-berteriak. Tapi lewat sikap hidupnya kita, cara kita berbicara, cara kita komunikasi dengan orang lain, cara kita hidup. Nah, dari situ orang melihat, wah beda ya dia kok kayak Kristus ya. Jadi bahkan kata Kristus itu pun adalah kalimat ejekan gitu ya, Kristen ya. Itu ada kalimat ejekan karena orang karakternya kayak Kristus nih orang nih. Nah, jadi biarlah kita diejek seperti itu. Wah ini kayak Kristus nih, gitu ya, kayak Tuhan nih, ya bukan kayak hantu. Dan sampai kita malah kebalikannya, ini orang kayak hantu nih, bukan kayak Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai semua akses, semua media, semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kayak gitu. Bukan cuma pendeta. Banyak yang bilang, BTW kamu mumpung saya ingat, banyak yang bilang pendeta doang yang kayak gitu. Padahal kalau kita misalnya kerja kantoran, itulah mimbar kita. Di kantor kalau kita buka bengkel ya bengkel itulah mimbar kita. Amin. Gitu. Kalau kita sekolah itulah mimbar kita. Jadi bukan cuma di gereja haleluya, terus di rumah halelupa gitu ya. Sama teman-teman halilintar, dah katanya beda. Tapi dalam segala hal kita harus mempromosikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mantap. Iya. Iya. Nah, karena kita masih punya waktu nih teman-teman, saya ingin bertanya untuk Andika, juga untuk Stefani, dan juga untuk Kak Yudo. Pertanyaannya akan saya ubah sedikit nih, yang lebih mengena dan relevan dengan kita, yang lebih nyambung dengan kita. Percayakah Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas orang yang kita benci saat ini? Orang yang saat ini mungkin sangat menjengkelkan kita, orang yang saat ini mungkin sudah pernah mengkhianati kita, atau orang yang saat ini mungkin pernah sangat menyakiti hati kita. Kira-kira Yesus Kristus adalah Tuhan atas dia enggak? Oke, silakan jawab. Siapa duluan nih? Kak Stefani? Ya. Ya, saya percaya meskipun saya membenci dia, belum tentu Allah membenci dia. Jadi yang benci saya bukan Allah. Jadi saya belum mengklaim bahwa saya membenci dia atau dia tidak baik sama saya.
lalu Hmm. Allah tidak mengasihi dia, atau dia bukan salah satu umat dari Hmm. Allah. Jadi dia tetap umat Allah, dan Allah tetap mengasihi dia. Jadi urusannya untuk Iya. urusan pribadi itu, ya firman Tuhan juga sendiri berkata, saya harus selesaikan itu karena tidak baik untuk membenci seseorang. Oke, karena Tuhan mengasihi, kita tidak ada cara lain untuk juga harus mengasihi ya. Kira-kira gampang nggak tuh Stefani? Susah sekali, karena untuk melawan ego itu, kan dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Tapi itu kalau kita mau berkenan dan kita mau betul-betul ikut firman Tuhan, kita harus mau tidak mau kita harus melakukannya. Karena ya kalau kita tidak melakukannya berarti sama saja kita pembohong. Iya. Aduh, ya betul. Betul, sangat tertemplak untuk kita semuanya ya. Oke, Kak Andika gimana Kak? Apakah Tuhan Yesus adalah juga Tuhan atas orang yang pernah menyakiti Kak Andika? Ya, betul ya tadi Stefani, jawabannya sangat bagus banget. Jadi memang Tuhan itu untuk Tuhan semua orang. Jangan sampai kayak tadi aku bilang, jangan sampai kita menghakimi orang cuman karena kita dosanya kecil gitu ya, cuman bohong-bohong doang. Dia kan Tuhan, dia bunuh orang gitu. Jadi pantaslah dibenci. Oh, enggak. Tuhan tuh sayang sama semua orang. Bahkan kalau kita mau lihat dalam Alkitab, Paulus itu orang yang paling dibenci sama orang-orang Kristen karena dia kerjanya bunuh-bunuh orang Kristen gitu. Tapi coba lihat Alkitab kita di Perjanjian Baru, hampir semua itu yang tulis itu yang dulu bunuh orang Kristen, siksa orang Kristen, yaitu Paulus. Ya, jadi dari situ kita bisa belajar. Kalau ditanya, jadi sudah banyak yang contoh-contoh yang kita bisa lihat dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari sama. Memang nggak mudah, kayak Stefani bilang, benar, nggak mudah. Tapi itulah kita butuh Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, tolong saya. Siapa tahu dengan cerita hidup kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bisa menjadi kesaksian buat orang lain, bahwa, wah, Kak Stefani aja bisa nih, Ayo Pea aja bisa, Kak Dika aja bisa, saya juga harus bisa. Gitu. Jadi kita jadi teladan, gitu, jadi contoh. Jadi, sakit pasti, namanya manusia ya kan. Tuhan aja pernah tuh nangis, sedih, dihianati ya sama Petrus lah. Untung Petrus Tuhan ajak balik gitu. Yudas sebenarnya Tuhan juga ajak balik, cuman Yudas terlalu hanyut dengan kesedihannya gitu. Jadi Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Iya, gimana dengan Kak Yudo nih? Iya, kalau saya tadi sudah dibilang bahwa itu hal yang sangat sulit gitu untuk menerima itu gitu. Tapi ingat perkataan Paulus juga, saya itu hanya batang yang dicangkokkan gitu. Harus ingat itu gitu, karena ketika kita membenci orang lain, ya ingat bahwa Tuhan juga sedang memelihara kita juga. Nah, itu juga jadi pengingat bahwa saya nggak boleh sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Saya bukan orang Israel, dan juga bukan orang yang seperti Petrus juga yang punya begitu banyak pertemuan atau kedekatan dengan Tuhan Yesus sendiri gitu. Tapi juga harus melihat bahwa orang lain itu juga disayang sama Tuhan gitu. Amin. Harus punya hati untuk mencintai orang yang Tuhan cinta. Amin. Iya, betul. Temannya Tuhan harus menjadi teman kita ya. Tadi kalau Stefani bilang, yang bencikan kita, Tuhan sayang sama dia. Ya, kita harus ngalah gitu ya. Siapa yang dikasih Tuhan, kita harus mengasihi juga. Oke, ini ada tanggapan dari God Willy. Sungguh memberkati sharing malam hari ini. Kiranya ini juga mendorong kami yang mendengar untuk tetap semangat menyampaikan Injil supaya semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Ada tanggapan juga dari audio interior. Saya melihat dari sudut pandang Cornelius bahwa saya tidak layak, tetapi Tuhan memberi kesempatan. Berarti kita juga berbagi dengan orang lain. Kita menyiapkan diri. Thank you. Ini God Willy lagi. Amin, setuju Kak. Kita harus dengan lantang menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi. Kiranya ini boleh menjadi komitmen dari kita semuanya, juga komitmen dari saya. Saya sangat diteguhkan pada malam hari ini gitu ya, karena kalau Tuhan mengasihi, kita nggak bisa cuma bilang Tuhan mengasihi, apa implikasi dari kata-kata itu? Artinya saya juga harus mengasihi semua orang, ya.
God's friends is my friend. Ya, kalau enemy of God is enemy of mine, gitu ya. Jadi kalau dia musuh Allah, maka dia juga jadi musuhku. Tapi kalau dia teman Allah, maka kita juga harus berteman dengan dia. Oke, gimana Kak Yudo? Apa yang Kak Yudo pelajari dari seluruh pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini? Oke, dari seluruh pelajaran yang kita bahas tadi, saya nangkap satu pelajaran gitu bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu nggak lebih superior daripada orang lain yang belum kenal Tuhan gitu. Karena seharusnya ketika kita mengenal Dia, mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan kita harus merasa rendah hati gitu. Harus tahu bahwa kita nggak harus nggak punya prasangka terhadap orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku. Tapi kita juga harus memiliki keinginan untuk mendekatkan Dia kepada orang-orang ini, mengajak mereka juga untuk mengenal dengan Tuhan. Jadi satu hal yang saya pelajari adalah kerendahan hati sih, yang untuk aplikasinya juga. Iya, thank you banyak Kak Yudo. Ini ada tanggapan juga dari Ibu Ling Budi. Tuhan juga Tuhan bagi orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Tapi mereka belum mengenal Tuhan. Karena itu kita harus memperkenalkan mereka bahwa mereka juga dikasih oleh Tuhan. Thank you Ibu Ling untuk mengingatkan kita bahwa mereka pun ada orang-orang yang harus mendengar berita keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, terima kasih untuk Andika dan juga Stefani. Kiranya apa yang kita dapat malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dan komitmen ya untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk musuh-musuh kita. Nah, itu berat, tapi kita harus, itu PR kita semuanya ya. Termasuk PR untuk saya. Oke. Ya. Kita akan menutup PR kita pada malam hari ini. Saya akan minta Kak Dika untuk menutup kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat sharing kami malam hari yang indah ini Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami bahwa kami bersyukur kami boleh diselamatkan dan kami bersyukur Tuhan walaupun kami bukan bangsa Israel tapi kami adalah bangsa Indonesia yang Tuhan selamatkan dan kami juga meminta supaya Tuhan terus memberikan hati kepada kami yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan sehingga bukan cuman sampai di kami menerima kasih-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi biarlah keluarga kami yang belum mengenal Engkau, lingkungan kami, teman-teman, sahabat, atau orang-orang yang belum mengenal Engkau, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam sosial media kami, dalam keseharian kami, dalam keluarga kami, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga hidup kami ini Tuhan, dijaga, dilindungi, dan disertai Tuhan. Jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang gak baik, dari pencobaan-pencobaan, dari hal-hal yang bukan daripada Tuhan, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Allah. Kami juga berdoa buat Stefani, dan kami juga berdoa buat Kak Yuda, Kak Yudo, Kak Yulia, semua diberkati Tuhan. Ayo PA diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan ini, Tuhan tambahkan orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Berkati keluarga mereka yang melayani Engkau Tuhan, berkati kehidupan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sharing kami yang indah pada malam hari ini. Engkau Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Andika dan Kak Stefani. Kapan-kapan muncul lagi ya, bukan hanya sekali ini. Dan kita tunggu minggu depan untuk bisa ikut ber-PA bareng dengan teman-teman yang lain. Untuk teman-teman, minggu depan juga kita masih ada lagi jam 19.30, tanggal 26 Februari itu nanti judulnya God's Love to Nations. Nah, itu dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Ini akan ayat yang menarik gitu ya. Dan kita juga mengundang teman-teman yang mau jadi guest, ayo jadi guest kita yuk gitu. DM di grup ini ya.